Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hari ini kita akan melihat firman Tuhan lagi mengenai kunci-kunci yang membawakan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kunci-kunci utama di Alkitab kita sudah melihat beberapa perkara, kita sudah sampai pada kunci nomor 5. Kunci kekudusan sangat penting disertakan bersama dengan kunci sebelumnya, yaitu kunci penyembahan. 1 Tawari 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dan ini juga dituliskan oleh seorang penyembah Tuhan yang paling dikenan Tuhan sepanjang masa, yaitu Daud si pemazmur. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Nah, saudari kasih dalam nama Yesus, kekudusan adalah kunci utama yang membuka jalan kepada hadirat Allah. Kekudusan daripada Allah itu membuat manusia yang berdosa terpisah dengan Dia. Nah, saudara, tapi kalau kita memiliki kekudusan, maka kita bisa masuk hadirat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saya berdoa supaya kita mengerti betul-betul bahwa semua kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang tercurah pada kita. Artinya saya dan saudara telah memiliki kekudusan. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan karena itu kita bisa dilayakkan untuk dapat hidup di hadirat Tuhan. Untuk dapat ada di hadirat Tuhan. Dan dari ayat ini kita tahu ada 3 hal, semuanya berkata 3 perkara. Yang pertama sekali dikatakan kekudusan harus dikejar. Semua berkata dikejar. Kekudusan harus dikejar. Yang kedua, dengan kekudusan kita melihat Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya, kalau kita belum bisa melihat Tuhan, artinya kita masih hidup di dalam ketidakkudusan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau dalam segala perkara hidup ini yang kita lihat hanyalah kesusahan, tekanan, aniaya, beban berat, artinya kita tidak hidup kudus. Tapi kalau dalam segala hal hidup ini Anda bisa melihat Tuhan yang bekerja dan mendatangkan kebaikan bagimu, artinya engkau hidup kudus. Saya ulangi sekali lagi. Kalaupun engkau ada di gereja menjadi seorang pelayan, tapi matamu melihat kekurangan terus, matamu mengkritik terus, dan semua yang kau lihat hanyalah negatif. Walaupun semua sudah menyembah Tuhan, tetapi engkau hanya menyembah sebagai satu rutinitas, maka engkau tidak hidup dalam kekudusan. Tapi seseorang yang tetap bisa melihat Tuhan di dalam kegelapan dunia ini adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Kalau engkau melihat seseorang yang berdosa dan engkau mengkritiknya, engkau memarahinya, engkau berbuat seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki yang berjalan dari seberang jalan karena ada orang yang dirampok, yang mengerti katakan amin. Engkau tidak hidup dalam kekudusan. Walau pangkatmu hebat, tapi kalau engkau bisa melihat ada Tuhan, engkau bisa melihat Tuhan. Karena hanya orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan. Dan ini penting kekudusan. Kenapa? Karena kita perlu melihat Tuhan pada saat-saat yang genting dalam hidup kita. Saya kasih tahu pada saudara yang benar.
Stefanus orang kudus. Itu sebabnya pada saat yang paling genting dalam hidupnya, dia menghadapi kematian, yang dia lihat siapa? Tuhan. Dia tidak lihat kebencian, dia tidak lihat penghukuman, dia tidak lihat ketidakadilan, tapi dia lihat Tuhan. Kekudusan memampukan engkau, memampukan saya, memampukan kita dalam hal yang gelap sekalipun, tekanan yang paling hebat sekalipun. Kekudusan memampukan kita untuk melihat Tuhan. Itu dia kuncinya. Yang mengerti katakan amin. Nomor 3, kekudusan ada hubungannya dengan kedamaian di hatimu. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Amin. Amin. Orang yang bisa hidup damai dengan semua orang, itu adalah orang yang hidup kudus. Dengarkan sayang, engkau dari pihakmu ada damai. Tapi tidak semua orang mau teman dengan engkau. Lihat Yesus. Apakah dia tidak kudus karena dia tidak berteman dengan orang Farisi, orang Saduki? Bukan. Ada orang-orang memang jahat kepadamu terus. Jadi tolong jangan pikiranmu goblok. Yang mengerti katakan amin. Ada orang yang memang terus-menerus memikirkan kejahatan. Itu engkau kudus gak kudus, memang mereka begitu. Dan jangan kau terkejut kalau orang-orang itu dekat dengan engkau. Karena kalau dia gak dekat dengan engkau, ngapain dia mikirkan tentang engkau? Yang ngerti katakan amin. Kalau gak ada hubungannya dengan engkau, ngapain dia pikir tentang engkau? Jangan kau terkejut kalau orang-orang yang mau kau jatuh, orang yang berbuat jahat padamu adalah keluargamu, sahabatmu, temanmu, bosmu, karyawan-karyawati, tempat di mana kau bekerja. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan engkau, kenapa dia bisa berpikir tentang engkau? Ya mengerti katakan amin. Tapi bagianmu, engkau tetap mau hidup damai dengan semua orang. Tapi yang mau saya katakan pada saudara, kalau saudara hidup kudus, maka pada saat-saat pelik dalam hidupmu, engkau dimampukan untuk melihat Tuhan. Itu luar biasa. Amin. Nah, kekudusan nomor 1 dari 3 perkara ini. Nomor 1, kekudusan harus dikejar. Alkitab berkata dikejar, dalam bahasa aslinya artinya diusahakan, dikejar, dipaksa, ditekan. Jadi hidup yang kudus itu harus diusahakan, harus dikejar, harus dipaksa, dan harus ada penekanan khusus di sana. Ini berarti ada 2 perkara. Nomor 1, kekudusan itu bisa bertambah, berkurang, meningkat atau menurun dalam kehidupan kita. Bisa. Yang kedua, kekudusan itu juga adalah bagian kita, bukan hanya bagian Tuhan. Satu perkara, memang hanya Tuhan yang dapat menguduskan kita. Tetapi setelah itu, bagian kita untuk mengejar dan mengusahakan agar kita tinggal dalam kekudusan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dengarkan saya, adalah Tuhan yang mengangkat engkau dari lumpur dosa. Engkau tidak bisa mengangkat dirimu sendiri naik ke atas. Engkau tidak bisa mengusahakan supaya engkau bisa naik ke atas. Engkau tidak bisa mengangkat dirimu sendiri ke atas. Engkau sudah coba, engkau sudah usahakan, tidak bisa naik ke atas, tidak bisa naik ke atas. Yang mengerti katakan amin. Adalah Tuhan, mari Pak, adalah Tuhan yang datang pada hidupmu karena dia melihat engkau berusaha, karena dia melihat engkau tidak mampu dan engkau hampir menyerah. Lalu Tuhan datang dan saya ulurkan tangan saya pada Tuhan. Tuhan ulurkan tangannya pada saya, lalu dia angkat saya. Boleh lebih semangat lagi bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Tapi setelah saya hidup dalam kekudusan, setelah saya ada di atas, adalah bagian saya untuk jaga supaya saya tidak jatuh lagi ke bawah. Maka adalah bagian saya untuk ikut Tuhan kemanapun dia pergi. Mari Pak, saya ikut. Jalan Pak, jalan Pak. Bukan, jangan digendong. Yang mengerti katakan amin. Adalah bagianmu untuk mengejar Tuhan.
Kemana dia pergi? Yang mengerti katakan amin. Itu bagianmu, bagian saya. Dan adalah satu hal yang sangat-sangat rugi ketika engkau bermain-main. Nggak jatuh kok. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika engkau melihat-lihat lagi, yang mengerti katakan amin. Hanya Tuhan yang bisa kasih kekudusan. Tapi Alkitab berkata diusahakan, ditekan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mempunyai satu keinginan seperti istri Lot untuk melihat ke belakang. Untuk melihat pada hidup kita yang dahulu. Tapi kau harus tekan. Itulah dia namanya kejar kekudusan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau harus tekan. Siapa bilang dosa tidak menarik? Kalau memang dosa tidak menarik, tidak ada orang yang jatuh ke dalam dosa. Lihat aja rumah makan. Kalau memang rumah makan itu tidak enak, lama-kelamaan mati sendirinya itu. Kalau memang dosa tidak enak bagi daging ini, siapa yang mau jatuh dalam dosa? Gak ada yang bisa jatuh. Memang enak, tapi upahnya adalah maut. Dosa itu enak, ada daya tariknya. Tetapi adalah sangat-sangat rugi setelah engkau hidup, ditarik Tuhan, diangkat Tuhan, engkau masih melihat lagi ke belakang. I miss you. Yang mengerti katakan amin. Engkau bermain-main. Itu sebabnya kata Tuhan, ketika engkau sudah diangkat, kejar, paksa, tekan. Oh haleluya. Mungkin hidupmu tidak mau, tetapi kau paksa. Dia katakan sinilah, no, bye-bye. Yang mengerti katakan saya ya Tuhan. Dan itulah hidupmu sekarang. Itulah hidupku sekarang. Berbeda. Karena Yesus Kristus Tuhan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Kekudusan dan kebenaran pribadi kita sama sekali tidak ada gunanya dan tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Kita semuanya tahu Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita tahu sekarang bahwa hanya Tuhan yang dapat menguduskan kita. Dan hanya pekerjaan Tuhan yang dapat menguduskan kita. Nah saudara, apa yang membuat satu benda, satu tempat, apa yang membuat sesuatu itu menjadi kudus? Kenapa dikatakan saudara ada tempat kudus, ada anggur kudus, ada roti kudus? Kenapa dikatakan ada orang kudus, ada tempat kudus? Kenapa? Semua yang dikatakan kudus adalah karena ada jamahan Tuhan di situ. Kekudusan dimulai dari yang kudus. Kekudusan tidak bisa dimulai dari yang tidak kudus. Itu sebabnya. Nah ini perlu saudara catat. Karena saya janjikan padamu tadi saudara satu pengertian yang lebih daripada pengertian yang dibawakan dahulu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya usahamu bukan untuk menjadi kudus. Engkau sudah kudus. Tapi usahamu adalah untuk mengejar kekudusan lebih lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan nanti bagaimana cara kita mengusahakannya supaya saudara tahu. Saya bawakan kepadamu lebih lagi daripada itu. Lebih daripada sekedar nilai kemanusiaan. Itulah gunanya Anda ada di gereja. Anda ada dalam tubuh Kristus. Anda ada dalam GKI. Supaya Anda dan saya menerima pengajaran. Haleluya. Bagaimana dan apa yang dimaksudkan dengan kekudusan? Sebentar kita sampai di situ. Kalau sudah sampai di situ, yang berikutnya saya mau ceritakan banyak hal lagi kita ceritakan minggu depan. Yang suka cerita katakan amin. Haleluya. Nah, dengar baik-baik. Kita tahu bahwa Tuhan hanya yang kudus yang dapat menguduskan kita. Hanya yang kudus, Tuhan yang kudus yang dapat menguduskan kita. Jamahannya lah yang menguduskan kita. Itu sebabnya ketika seorang yang berdosa, obatnya gak ada yang lain sayang selain daripada jamahan Tuhan. Dan saya punya kabar baik, yaitu Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menjamah.
baginya, bagi kekudusannya lebih kuat daripada kenajisan apapun. Saya ingat satu cerita di dalam Alkitab di mana seorang kusta, kalau saudara tahu orang kusta, ketika dia mau masuk ke dalam satu kota, maka dia harus berteriak dari jauh sambil menutupi mukanya dan berkata, najis, najis. Dan itu adalah salah satu contoh kenajisan yang paling hakiki di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kenajisannya bisa dilihat oleh mata telanjang. Kebanyakan orang kenajisannya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, betul atau tidak? Tapi kusta adalah kenajisan yang paling hakiki. Kenapa? Karena matamu bisa melihat bahwa kulitnya najis, luar dalam najis. Itu sebabnya ketika dia masuk ke dalam satu kota, dia berteriak kepada semua orang, menyingkir, minggir, najis, najis. Alkitab mengharuskannya. Tapi ketika orang kusta itu berteriak kepada Yesus, Yesus, Anak Daud, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka jawaban Yesus bukan dari jauh dan berkata, aku mau. Jangan tambah dekat lagi kau, sana aja kau. Aku mau, dari jauh pun bisa kusembuhkan kau. Jadilah tahir. No, Yesus datang dan menjamah orang najis ini. Lebih semangat dong untuk Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata semua tanda-tanda kenajisan yang ada pada dia hilang seketika itu juga. Dan dari situ ada pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kenajisan yang paling hakiki pun di dalam Alkitab, yang dilihat oleh mata ini, memerlukan jamahan Tuhan. Kenapa satu tempat dikatakan kudus? Kenapa satu orang dikatakan kudus? Kenapa? Bukan karena dia punya kedudukan di gereja. Orang kudus Gideon Munte, orang kudus Benjamin Munte, bukan. Santo Gideon Munte, bukan. Tapi karena ada jamahan tangan Tuhan atasnya. Boleh lebih semangat lagi. Engkau kudus, engkau kudus. Saya kudus, kenapa? Karena ada satu hari di mana kita mengangkat tangan pada Tuhan dan Tuhan mengulurkan tangannya pada kita. Boleh lebih semangat lagi pada Tuhan Yesus. Nah, kekudusan hanya Tuhan yang bisa menjamah. Kekudusan jadi karena jamahan Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa kenajisan yang paling hakiki pun lenyap. Kenapa? Karena ada jamahan Tuhan. Kekudusan tidak bisa kalah karena kenajisan. Justru kenajisan akan hilang karena jamahan kekudusan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menguduskan kita. Tetapi untuk tinggal dalam kekudusan Tuhan yang menjadi bagian kita adalah usaha kita untuk mengejarnya semakin dekat dengan Tuhan, semakin lengket, semakin lekat dengan Tuhan. Itu usaha kita, amin. Itu nomor satu, semua berkata kejarlah kekudusan. Nomor dua, dengan kekudusan kita melihat Tuhan, amin. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Kekudusan atau kesucian di sini dalam bahasa aslinya mengandung arti tulus dan murni. Jadi kudus atau suci itu juga adalah tulus dan murni. Sekali lagi saya ulangi, tulus dan murni. Anda mau punya kunci kekudusan, balik lagi, kalau sekedar Anda tidak curi istri orang, Anda tidak main-main najis di kamar kos, itu bukan kekudusan. Itu memang harus demikian, itu nilai kehidupan. Tapi kalau Anda mau mengejar kekudusan, Anda harus tahu yang suci hatinya, yang kudus, yang suci hatinya adalah orang yang murni dan tulus hatinya. Anda datang kepada seseorang, Anda datang pada gembala, tuluskah Anda? Anda memberikan persembahan, tuluskah Anda? Murnikan niat hatimu, itu dia kekudusan.
Dengarkan saya. Ada orang yang memberikan persembahan dengan tujuan untuk menguasai gereja. Anda menolong. Apa niatan Anda menolong? Anda yang tahu sayang. Karena yang namanya kudus gak kudus ini sayang, hanya urusanmu dengan Tuhan. Aku gak bisa punya urusan tentang kekudusanmu karena aku sendiri berjuang untuk kekudusanku. Ngapain aku urus kekudusan orang? Saya tidak bisa mengurus kekudusanmu. Itu pribadi lepas pribadi. Karena hati manusia hanya engkau yang tahu, hatimu hanya engkau yang tahu, dan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya kekudusan adalah urusan pribadi antara saya dengan Tuhan. Orang tahu tidak tahu, saya harus punya niatan yang murni. Orang tahu tidak tahu, saya harus hidup kudus. Orang tahu tidak tahu persoalan saya harus hidup kudus. Orang tahu tidak tahu perjuangan saya harus hidup kudus. Orang tahu tidak tahu masalah saya harus punya niatan yang murni. Contoh, kalau memang kau mau mengajari, mengajarilah dengan tulus. Supaya dia pintar, supaya dia keluar dari kebodohan, supaya dia betul-betul menjadi orang yang baik, orang yang hebat. Tapi kalau kau tidak rela, buat hargamu, jadikan les. Betul atau tidak? Nggak usah ngomong-ngomong, karena akunya makanya kau kayak gitu. Nggak usah. Haleluya. Haleluya. Mereka yang suci hatinya, kata aslinya artinya yang murni, yang tulus, akan melihat Tuhan, akan melihat Allah. Di depannya apa katanya? Berbahagialah. Firman Tuhan menjanjikan kebahagiaan bagi engkau yang melihat Allah karena ketulusan hatimu. Saya berikan kuncinya padamu. Amin. Dan kau butuh ini pada saat-saat semua angin puting beliung jadi dalam hidupmu. Tuhan ada. Masalahnya engkau kenal atau tidak. Karena murid-murid pada waktu badai datang, Tuhan ada. Bukan tidak ada, ada. Yang satu dikatakan tidur, yang satu jalan di atas air. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian dalam badai hidupmu. Bisakah kau lihat dia? Yang mengerti katakan amin. Kekudusan akan membuat engkau melihat Tuhan. Ini luar biasa. Kalau mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berapa banyak yang semakin suka dan semakin bersemangat untuk hidup kudus. Katakan saya ya Tuhan. Nah sekarang dia sudah jamang kau. Yang mengerti katakan haleluya. Seperti dia menjamah orang kusta, menjadikan kudus, tahir. Amin. Nah, sekarang kejar kekudusan bagaimana dengan hati yang tulus dan murni. Amin. Dalam mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan ketulusan dan kemurnian niat. Amin. Niatmu murni. Niat yang pertama adalah apa? Memuliakan Tuhan. Dua, semua di hidup ini hanya dua hukum yang terutama. Nomor satu, kasihi Tuhan Allahmu. Nomor dua apa? Kasihi sesamamu manusia. Itu niatmu sayang, itu niatku, habis perkara. Itulah hidup kudus. Jika itu kau buat dengan niat memuliakan Tuhan, buat. Kalau itu tidak memuliakan Tuhan, jangan lakukan, habis perkara. Jika itu kau buat dan kau tahu bahwa orang yang kau buat itu diberkati, buat.
Tapi kalau tidak, jangan. Betul atau tidak? Sama seperti kau mau diberkati, berkatilah orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kau pun tidak diberkati, tidak mau, jangan dibuat sayang. Maka setiap kali ada dalam hatimu berkata, enggak, engkau tidak begitu. Bukan begitu engkau orangnya. Enggak sama, engkau beda. Tahan, tekan. Itulah dia hidup dalam kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Dan semua kita punya perjuangan masing-masing dalam bidang kekudusan. Itu sebabnya kita saling tolong menolong. Pernahkah saudara dengar yang mengatakan istri yang kudus menguduskan suami? Kenapa? Karena memang istri seorang penolong. Kan gak pernah dikatakan suami yang kudus menguduskan istri. Kita ini tolong-tolongan dalam hal kekudusan. Kenapa? Karena semua orang punya tombolnya. Yang mengerti katakan amin. Semua punya perjuangannya masing-masing. Yang satu perjuangannya apa? Supaya jangan kasar omongannya. Yang satu perjuangannya apa? Supaya jangan negatif pikirannya. Yang satu perjuangannya apa? Supaya mulutnya gak gosip. Gosip gak kudus sayang. Gak ada gosip kudus. Haleluya. Kalau kau buat, kau hidup kudus. Kalau kau mengasihi Tuhan, artinya kau mematuhi semua perintahnya. Maka definisi kedua daripada kekudusan adalah apa kata Tuhan itu kau buat. Itu dia, sesederhana itu. Tuhan berkata, ke kanan. Jangan ditanya lagi, kenapa ke kanan Tuhan? Ada apa? Ada apa di kanan? Banyak berkat di kanan. Aku sebenarnya mau di kiri. Pengen tahu juga aku apa yang di kiri Tuhan. Kalau aku ke kiri kenapa rupanya? Apa yang terjadi kalau aku ke kiri Tuhan? Tuhan, kalau nanti aku ke kanan ada yang nolong aku atau tidak? Di kanan itu mudah atau tidak? Ke kanan kata Tuhan. Ke kananlah engkau dalam nama Yesus. Habis perkara. Ada pertanyaan yang baik bagi Tuhan. Lompat kau kata Tuhan. Maka pertanyaannya, seberapa tinggi Tuhan? Bagus. Haleluya. Haleluya. Ya begitulah. Bukan karena kita tidak mau. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau engkau mengasihiku, engkau akan mematuhi perintahku. Maka kata kudus itu, arti kekudusan, apa kata Tuhan buat. Jangan mencuri kata Tuhan. Gak usah tanya-tanya lagi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi itulah dia arti kekudusan. Sekarang apa kata Tuhan padamu? Sudahkah engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Kadang kalau perkataan Tuhan saudara selalu berkata, saudara sudah diajari, namanya perkataan Tuhan selalu menantang. Itu sebabnya kekudusan ini menantang. Dan memang harus diusahakan, harus dikejar, harus ditekan. Itu dia kuncinya, itu dia cara berbuatnya. Yang mengerti katakan amin. Pemazmur mengatakan hal yang sama. Ya, dengan kekudusan kita melihat Tuhan. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Sayang, artinya kau punya integritas. Kalau kau berjanji, selesaikanlah. Minggu depan kita akan melihat bahwa kekudusan itu membawa berkat yang luar biasa. Karena Tuhan berkata, aku bersumpah untuk memberikannya kepadamu dengan kekudusanku. Amin. Maka sesungguhnya jika kita mau hidup dalam kekudusan, kita harus memiliki hati yang tulus dan niat yang murni di hadapan Allah. Miliki hati yang tulus dan niat yang murni dalam setiap pekerjaan dan pelayananmu.
Miliki hati yang tulus dan niat yang murni di hadapan Allah terhadap semua manusia yang lain. Yang setuju katakan amin. Miliki hati yang tulus dan niat yang murni dalam hidup kita di hadapan Allah. Amin. Nah sekarang, jadi jika orang mau berada di tempat Tuhan, ya, naik ke tempat ke gunung Tuhan tadi, naik ke atas gunung Tuhan, siapakah boleh yang berdiri di tempatnya yang kudus? Maka dia harus dikuduskan dulu. Haleluya. Adakah saudara semakin mau hidup kudus di hadapan Tuhan? Itulah yang saya doakan. Jadilah padamu, jadi padamu, jadi pada kita semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Boleh lebih semangat lagi? Haleluya.